Hello everyone. Jadi ini adalah video yang seharusnya aku buat sekitar 2 tahun yang lalu atau mungkin malah 3 tahun yang lalu. Dan kenapa aku tidak pernah buat videonya, akan aku jelaskan. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2018 aku pergi ke Jepang. Tapi aku tidak pernah membuat satupun video tentang aku pergi ke Jepang. Padahal aku merekam dan memfoto banyak hal di sana. Dan ya pada tahun 2018 kenapa aku tidak pernah membuat videonya. Pertama, aku masih kurang profesional, jadi aku merasa malas untuk membuat video Jepangnya. Dan ya sebenarnya karena malas saja. Satu-satunya video yang mendekati menceritakan aku pergi ke Jepang adalah film pendekku, yaitu Melangkah Mendekati Asa. Dan itu adalah dimana jika kalian sudah menonton filmnya, kalian tahu bahwa sang tokoh utama Asuka ingin pergi ke Jepang dan dia berhasil ke Jepang. Dan ya aku memang berhasil pergi ke Jepang dan ada foto-fotoku di Jepang di akhir film itu. Tapi sekarang aku sudah memutuskan aku ingin menceritakannya di recap vlog ini. Recap vlognya sudah 2 tahun. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Okay, I want to tell you a story. A story about a princess far, far away. That's not what you're talking about. A story about me yang pergi ke Jepang. Ya sesuai judul. Jadi sejak kecil aku ingin pergi ke Jepang. Kayak sejak umur 9 tahun aku pengen pergi ke Jepang. Tapi waktu aku kecil aku tidak mengerti cara pergi ke Jepang bagaimana. Aku mengerti harus pakai pesawat, tapi aku tidak mengerti paspor, aku tidak mengerti visa. And all of those anecdotes aku nggak ngerti sama sekali. Dan juga aku nggak punya duit sama sekali. Dan di Jepang itu mahal. Jepang itu segalanya mahal, sangat mahal. Tapi akhirnya aku berhasil setelah bekerja dan menabung. Akhirnya aku berhasil membeli tiket untuk pergi ke Jepang. Tapi untuk paspor dan visa aku masih tidak mengerti sampai sekarang bagaimana cara kerjanya. Maksudnya aku mengerti sih sedikit, tapi waktu itu diurus oleh ayahku. Jadi ayah dan ibuku berhasil mendapatkan 2 tiket promo untuk aku dan ayahku untuk bisa pergi ke Jepang. Yaitu sebuah tiket transit dari Indonesia, Hong Kong dan Tokyo. Ya transitnya 5 jam. Dan boom, pada tanggal 25 Maret 2018 I went to Japan. And this is my story. Kebetulan kedatanganku di Jepang bertepatan dengan musim semi, di mana musim semi berarti ada bunga sakura. Oke, mungkin bukan kebetulan, emang sudah merencanakan akan pergi pada musim semi. Ketika sampai di Haneda Airport, aku dijemput oleh teman ayahku yang tinggal di Jepang. Dan kami pun berangkat ke hotel menaiki mobil. Dan selama perjalanan ke hotel, banyak bunga sakura di pinggir jalan. Dan aku nggak melebih-lebihkan, tapi itu bagus banget pertama kali aku lihat. Kayak wow. Ya kapan lagi aku bisa melihat pohon yang daunnya warna pink, bunganya warna pink. Bunga-bunga sakura akan mulai berjatuhan setelah 7 sampai 10 hari dan aku melihat dengan mataku sendiri bunga-bunga sakura di jalanan. Dan iya bagus banget. Aku beruntung aku punya kesempatan untuk melihat bunga sakura secara langsung. Yang sebelumnya cuma aku dengar dan lihat. Bagaimana cara aku mendengar bunga sakura? Ini skrip apaan sih? I literally see the sakura flowers with my own eyes, That's insane. Before that, I never really think I can see the sakura flower with my own eyes. Yeah, so that's really a wholesome experience for me. That's just so cool. Wow. Dan aku juga merasakannya lebih lagi ketika aku pergi ke Yoyogi Park. Yoyogi Park adalah salah satu taman besar di tengah kota Tokyo. Dari yang aku baca ada 730 pohon sakura di taman itu. Insane. Sebenarnya nggak sulit untuk menemukan Yoyogi Park karena sebenarnya kalian tinggal berjalan selama 5 menit dari stasiun yang benar. Tapi sebelum aku menemukan stasiun yang benar itu, aku sempat tersesat di stasiun yang lainnya. Dan itu I'm lost in Japan where like a lot of people can't really speak English.
Yeah, it's not really a wholesome experience, tapi untungnya aku berhasil menemukan orang yang bisa bicara bahasa Inggris dan akhirnya aku diantarkan ke stasiun yang benar. Orang Jepang itu baik banget. Diantarin ke stasiun yang benar. Kayak wow, that's so cool. Dan ketika sampai di stasiun yang benar, aku juga sempat salah masuk ke kuil Meiji Jingu. Jingu. Ya, setelah sampai ke stasiun yang benar aku masih tersesat. Tapi untungnya kuil itu tidak terlalu jauh dari Yoyogi Park. Don't blame me, di sana banyak wisatawan yang masuk ke kayak apa gerbang kayu yang besar. Jadi aku juga masuk ke sana dan ya ternyata itu salah tempat. Aku kira itu gerbang Yoyogi Park, ternyata salah. Setelah sadar aku salah, aku segera menuju ke Yoyogi Park yang berada di seberang kuil itu. Jalan sekitar 10 menit dan sampailah ke Yoyogi Park. My childhood dreams come true. Sekarang mari aku ceritakan bagaimana aku bisa tersesat di stasiun lain. Selama di Tokyo, kemana-mana kebanyakan orang memakai subway atau kereta. Dan stasiunnya ada banyak. Kayak aku nggak tahu ada berapa, sampai lebih dari 100 mungkin ada. Pengalaman naik subway itu ya memusingkan. Pertama karena stasiunnya banyak dan juga cara masuk ke stasiunnya sendiri agak memusingkan. Kadang kalau mau masuk ke stasiun kamu harus masuk mall dulu. Ya, ada mall bawah tanah. Agak aneh tapi ya ada. This is Japan. Lalu aku turun ke bawah lalu naik ke atas lalu muter-muter dan akhirnya baru ketemu stasiun yang benar. Kadang-kadang aku harus turun sampai 5 tingkat karena stasiun keretanya ada di lantai -5. Ya, di tiap tingkatnya ada belasan stasiun. Ya, belasan di tiap tingkat. Berbeda dengan Indonesia di mana biasa stasiun cuma ada 2 arah, yaitu ke arah depan dan ke arah belakang. Jadi bolak-balik di stasiun Indonesia. Tapi di stasiun Jepang, seperti yang aku bilang tadi, stasiunnya ada banyak, sampai lebih dari 100. Jadi setiap stasiun berangkat ke stasiun yang berbeda dan stasiun yang berbeda berangkat ke stasiun yang berbeda lagi. Apakah itu masuk akal? Aku tidak tahu. Jadi intinya setiap stasiun ada jurusan yang berbeda-beda. Stasiun-stasiun kereta bawah tanah di Jepang penuh, ramai banget. But like everybody is quiet. Everybody is just walking to their destination casually without saying anything. Gerbong-gerbong keretanya juga biasanya penuh, banyak orang yang berdiri karena tidak kebagian tempat duduk, karena di sana tempat duduknya cuma tidak terlalu banyak. Tapi ya diem banget, kayak sunyi di dalam tuh. Cuma ada suara mesin kereta, mungkin ada kayak suara orang ngobrol bisik-bisik tapi tidak berisik. Doraemon, siapa yang nggak tahu dia? Ya, itu Doraemon adalah bagian dari masa kanak-kanak kebanyakan orang, ya termasuk juga aku. Jadi waktu di Jepang aku berkesempatan untuk pergi ke museum Doraemon, atau lebih tepatnya ke museum Fujiko F Fujio-nya, bukan museum Doraemonnya saja. Jadi di museum Fujiko F Fujio ini itu adalah sebuah museum yang memperlihatkan karya-karya Fujiko F Fujio, terutama Doraemon, karena Doraemon adalah karya paling terkenal dari Fujiko F Fujio. Dan untuk pergi ke museum itu aku harus naik bus dulu. Ini sebuah bus yang lucu sih bentuknya, karena ya memang itu tuh terutama untuk anak-anak sih ya museumnya. Sampai di museum aku pun mulai mengantri dengan pengunjung lainnya. Lalu ada petugas yang mendatangi kami karena mengenali kami sebagai orang asing. Petugas itu lalu menjelaskan kepada kami dalam bahasa Inggris tentang aturan apa yang dilarang, apa yang tidak harus dilakukan. Itu kedua hal itu sama. Misal seperti aturan tidak boleh mengambil gambar selama dalam museum. Jadi ya tidak ada foto apa yang di dalam museum. Silahkan kalian ke Jepang sendiri untuk melihatnya. Di ruang pameran ya banyak pameran tentang Doraemon, tentang karya-karya lainnya. Aku lupa lagi karya-karya lain Fujiko Fujio itu apa. Lalu juga ada bagian di mana aku melihat ada proses bagaimana pengerjaan mangganya Fujiko Fujio, dari sketsa, lalu garis, lalu pewarnaan dan lain-lain, dan itu sungguh menarik untukku. Oh ya, museum Doraemon ini ada taman outdoor ya, di mana di sana boleh ngambil foto. Dan aku pun mengambil beberapa foto di sana. Ini fotonya.
Iya, di taman itu banyak kayak patung-patung, Doraemon dan karakter-karakter lainnya yang tidak aku kenal. Dan menurutku itu adalah sebuah tempat yang sangat menarik. Jadi jika kalian ke Jepang walaupun kemungkinan tidak bisa karena sekarang karantina, atau jika kalian menonton ini di masa depan, aku rekomendasikan kalian untuk pergi ke museum ini, apalagi jika kalian suka Doraemon. Jadi aku mau membeli beberapa mainan di sana. Tepatnya di toko Akihabara. Jika kalian tahu Jepang dan kalian suka mainan-mainan yang berasal dari Jepang, kalian mungkin tahu tempat Akihabara itu apa. Jadi ya bisa dibilang Akihabara itu adalah surganya para pecinta mainan. Dan sampai sekarang aku ingin balik lagi ke Akihabara karena di sana aku suka banget. Kayak it's full of toys and I'm still a kid so I like toys. Iya, surga mainan itu yang cuma aku bisa bilang tentang tempat itu. Jika kalian suka Gundam, suka anime, suka Kamen Rider, di sana mainannya banyak banget. Dan aku nggak bisa itu lagi. Itu aku kangen tempat itu. Aku ingin beli banyak barang di sana tapi karena duitku tidak terlalu banyak, aku harus cuma membeli beberapa mainan. Tapi ya itu puas banget rasanya membeli mainan-mainan itu. Jadi setelah membeli Gundam dan beberapa mainan lainnya di Akihabara, aku pun pergi ke sebuah tempat bernama Odaiba. So, I visited the giant moving Gundam in Odaiba. Dan apa maksudnya itu ya robot Gundam yang besar yang bisa bergerak, panjang banget translate Indonesianya. Dan di Odaiba itu adalah ada toko officialnya Bandai dan aku pun membeli Gundam di sana dan duitku hilang banyak. Jadi seperti yang aku bilang tadi ada Gundam bergerak, Gundam besar yang bergerak yang tingginya sekitar 19,7 meter, itu tinggi banget. Gundam itu cuma bergerak dalam jam tertentu, yaitu aku tidak menulis di skripnya jam berapa saja, silakan cari sendiri. Jadi ketika sampai di Odaiba aku harus menunggu sekitar 1 jam sehingga Gundamnya mulai bergerak. Dan ya selama 1 jam itu aku menunggu membeli Gundam itu yang aku akhirnya kehilangan banyak uang itu. Dan setelah 1 jam akhirnya aku bisa melihat Gundam itu bergerak. Oh, jadi destroy mode guys. Keren. I'm lucky because I can see the Gundam moving. It's really rare to see the Gundam move because seperti yang aku bilang tadi ada jam-jam tertentu. Dan dari yang footage yang tadi aku kasih lihat, kalian bisa mendengar. Yeah, there's a lot of kids in there and when the Gundam move, the kids is just screaming. There's a lot of screaming. So, that's it. It's an interesting journey. Itu ya memang mimpiku untuk pergi ke Jepang dan akhirnya aku berhasil pergi ke Jepang dengan duitku sendiri. Dan ya, itu adalah pengalaman yang sangat menarik bagiku. I like Japan, I like the culture, I like the environment of Japan. Dan pengalaman itu mungkin tidak akan ada duanya. Entah kapan aku bisa pergi ke Jepang lagi. Maybe I can't go to Japan again, but I hope I can. Jadi itu saya dariku untuk pengalamanku berada di Jepang. So that's all from me. If you like this video, don't forget to leave a like, share this video to your friend, comment down below what you think about this video, and most important, subscribe. And I'll see you next time. Stay extra. Goodbye.